Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alwi Purwa, channelnya Mr. Ali. Kali ini kita akan bahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan secara resmi menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila dari masa ke masa di sini ada 3 tahap. Yang pertama, Orde Lama. Yang kedua, Orde Baru. Dan yang ketiga, masa reformasi. Orde Lama, pemberontakan PKI di Madiun, dipimpin oleh Musso. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam, TII atau DII, pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan diketuai oleh Kartosuwiryo. Dari 2 pemberontakan itu, PKI di Madiun dan DII atau TII pada intinya sama, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Masa Orde Lama ditandai dengan lahirnya ideologi liberalisme, penuh dengan kebebasan dalam berorganisasi, dalam berpendapat, tidak ada lagi pemberontakan PKI dan DII atau TII, melainkan ada pemberontakan lain. Di antaranya yaitu pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Setelah munculnya pemberontakan itu, maka lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dirasa UDDS 50 tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Maka keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959 sampai 1966 masih Orde Lama, dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, di mana Pancasila memiliki kekuasaan yang sangat besar. Di sini juga terjadi pengangkatan presiden seumur hidup. Itu sudah jelas menyalahi ketataan RI. Lalu lahirlah Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Setelah Nasakom lahir, terjadilah pemberontakan PKI 30 September 1965. Setelah pemberontakan 30 September 1965, maka lahirlah Orde Baru. Masa Orde Baru periode 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru ditandai pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI yang menggantikan Insinyur Soekarno, di mana Jenderal Soeharto ini memiliki visi Jenderal Soeharto melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Melalui kepemimpinan beliau, akhirnya bisa disimpulkan bahwa hakikatnya antara Orde Lama dan Orde Baru pemerintahannya adalah otoriter. Maka pelaksanaan Pancasila secara murni hanya sebagai alat politik penguasa belakang. Dengan demikian, lengsernya Presiden Soeharto, lahirlah masa reformasi.
Diharapkan pembangunan tatanan kembali dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tentunya tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Di era reformasi ini, yang menjadi dua tantangan besar adalah: satu, kehidupan masyarakat yang serba bebas, berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Dua, menurunnya rasa nasionalisme, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Tapi pada intinya Pancasila harus dijadikan sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pada hakikatnya, ideologi dibedakan menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pancasila dijadikan dasar negara, tetapi tidak menutupi kemungkinan di era globalisasi ini bahwa rasanya pengaruh dari luar akan mudah masuk ke negara kita. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai keterbukaan dalam ideologi Pancasila meliputi 3 nilai, di antaranya nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Dan secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi. Di antaranya dimensi idealis, dimensi normatif, dan yang terakhir dimensi realitas. Itu semuanya ada dalam Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara harus bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, bidang pertahanan, dan keamanan. Sebagai contoh dalam bidang politik, antara lain kita bisa kaitkan dengan sila keempat, musyawarah dan mufakat. Yang kedua, bidang ekonomi, pasal 33 mengenai perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Pancasila sebagai penyaring atas budaya yang masuk ke negara kita, tetapi kita juga tidak menutup diri atas masukan dari luar negeri sepanjang sesuai dengan Pancasila. Dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Maksudnya, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan berbagai permasalahan yang muncul. Jangan menjadikan Pancasila sebagai bangsa Indonesia untuk berpaling dari Pancasila dan lebih condong dengan dasar negara lain. Kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.